Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudaraku seluruh sidang jemaat GPSI Rehoboth Semarang, baik yang ada di Purwodadi ataupun yang saat ini melaksanakan ibadah Natal secara online. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang berhimpun, kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian ini, hey mari berhimpun. Semua atas kemurahan, belas kasihan-Mu bagi kami. Seluruh jemaat-Mu yang saat ini boleh bersama-sama, kiranya boleh merayakan Natal Tuhan, yaitu menghampiri hadirat-Mu untuk kami dapat memuliakan Engkau. Tuhan, saat ini juga kami senantiasa mohon kemurahan-Mu
biar Engkau senantiasa tolong kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dalam perayaan Natal malam hari ini, kiranya Tuhan boleh membawa berkat bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini boleh bersama-sama beribadah. Oh Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di pos PI Purwodadi, bahkan dimanapun berada umat-umat-Mu Tuhan, yang saat ini boleh bersama-sama untuk merayakan Natal. Oh Tuhan, biar kiranya Engkau hadir untuk mengurapi kami semua, supaya di dalam pujian-pujian kami kiranya boleh menjadi berkat, dan supaya Tuhan kami boleh menikmati sukacita yang daripada Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dapat membawa kami jemaat-Mu boleh bersemarak Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, yaitu firman yang terang Tuhan, firman yang benar, yang senantiasa boleh diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Oh biar Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus dari surga, supaya Tuhan dunia dapat menerima dan mengenal Engkau sebagai terang dunia, untuk memberi keselamatan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga kami ingat Tuhan, oknum-oknum, kuasa-kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam, sampai saat ini masih berusaha, oh Tuhan, untuk merintangi, mengganggu, bahkan mencuri firman-Mu. Namun kami satukan hati untuk memanggil nama-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami usir, kami tengking Tuhan, supaya kuasa kegelapan tidak lagi mempengaruhi di dalam suasana kami merayakan Natal malam hari ini Tuhan. Supaya Tuhan kiranya Engkau hadir untuk menyatakan berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah pohonkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, seorang anak telah lahir ke dalam dunia, yaitu Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pada malam yang penuh sukacita ini, mari kita memberikan pujian bagi Dia. Kita pujikan satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia Yesus sobat kami.
penebus. Sang penebus juru selamat. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sungguh saudara, malam yang penuh dengan sukacita ini saudara, kita yang datang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita mau suatu hati, kita mau datang menyembah kepada Tuhan, memberikan pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita mau bersama-sama pujikan dari pulau dan benua. Guys, Karen sama Selin pasti senang deh kita jemput sekolah minggu. Iya dong, mereka kan sahabat kita. Yoi. Karen, Selin, main yuk. Loh, kok main? Kita kan mau ngajak sekolah minggu. Oh iya. Kok aja nggak dikunci. Oke. Stop. Kalian ngapain kesini? Ini kan masih PSBB. Kita kan dibel main dulu. Loh, siapa yang mau ngajak main? Kita mau ngajak sekolah minggu kok. Yuk, udah siap belum? Maaf ya teman-teman, tapi kita nggak sekolah minggu dulu. Resiko, bahaya. Ini kan masih ada COVID, kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu lah. Oh, jadi kalian takut tertular ya? Tenang aja, kan kita sekolah minggunya udah menaati protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sebelum masuk gereja, dan juga duduknya udah berjaga jarak. Iya, Karen, Selin kan jangan terlalu khawatir. Tuhan tahu kita berkumpul untuk beribadah. Tuhan Yesus pasti melindungi.
Iya, Ker. Kalau terlalu takut, cemas, malah imun kita menurun. Tahu imun nggak? Imun, apanya iman? Ya beda dong. Jelasin, Je. Ya beda lah imun sama iman. Kalau imun daya tahan terhadap penyakit. Kalau iman daya tahan terhadap dosa. Seru loh kalau sekolah minggu nyanyi-nyanyi bareng, ketemu teman, dengar firman Tuhan, asik lah pokoknya. Iya, apalagi sebentar lagi kan mau Natal. Natal bisa membawa damai sukacita. Kita harus bergembira untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kan hati yang gembira adalah obat. Yakin? Oke deh, kalau gitu aku sama Gracelyn ganti baju dulu ya. Dan izin papa mama dulu. Yuk, yuk. Puji Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus di kota Daud. Bahagia
Yesaya 9 ayat 1-2 dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Loh, ngapa Ju? Kayaknya Natal kali ini nggak ada lagi sih Pak. Wah iya ya, kelihatan Natal ini jadi Natal yang sepi Ju. Udah kayak tahun kemarin, kita bisa kumpul-kumpul bareng, makan-makan. Gimana ya? Natal kali ini tuh rasanya beda kali sih. Kalau dulu kan kita bisa senang-senang, nah, anak muda kan biasanya heboh ya. Iya dong, tapi kali ini cuma di rumah Ju. Waduh, rasanya kayak gimana gitu ya? Ju, ada Mas Adi Ju. Maksud tuh, yuk kesana yuk. Yuk. Lu Mas. Mas. Kenapa? Lu nanti pas kita kesini tuh galau Mas. Siapa? Jonathan. Jonathan. Galau apa Jo? Kayaknya Natal kali ini nggak seru ya Mas. Nggak seru gimana maksudnya? Kan Natal kali ini kan itu Mas, lagi ada pandemi kan diperuntukkan untuk di rumah aja, jadi tidak bisa kumpul-kumpul bareng-bareng gitu loh. Ya enggak apa-apa, mungkin kan memang Natal kali ini lebih spesial. Kita ya sementara masih dihadapi dengan situasi seperti ini, tapi kan yang sebenarnya kan Natal itu adalah kasih Allah kepada kita yang bisa kita rasakan di dalam hati kita. Jadi intinya Natal itu bukan karena kita harus mewah, kita harus wah, kita harus bisa merasakan sukacita dengan secara jasmani, tapi yang sebenarnya adalah kasih Allah yang ada di hati kita, yang kita rasakan secara pribadi dan kita bisa mengaplikasikan juga ke kehidupan kita sehari-hari. Natal supaya kita tahu kasih Allah itu kedatangan ke dunia ini itu bukan hanya untuk hal-hal yang manusiawi, yang jasmani, tapi juga yang rohani yang terpenting. Jadi sebenarnya Natal itu adalah Natal antara hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan, dan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, bukan euforianya, bukan kemewahannya, bukan suasananya, tapi itu semua Natal itu ada di hati kita. Kita bisa merasakan Natal itu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
kasih Allah kepada kita yang bisa kita rasakan di dalam hati kita. kasih Allah kepada kita. Saatnya kita berbahagia karena penyelamat kita telah lahir ke dunia. Dia datang membawa damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita menjadi pembawa damai, cinta kasih dan terang bagi dunia. Marilah kita bersorak untuk kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekalian nyanyilah
Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sidang jemaat Tuhan yang hadir di ruangan gereja, di rumah masing-masing, dan di mana saja saudara berada, termasuk saudara-saudara yang di desa Pojok Sedah, di Pos PI Purwodadi. Kiranya anugerah dan sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Malam hari ini kita akan memasuki masa raya Natal, dan kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang demikian rupa, kita masih mendapat kesempatan untuk berhari Natal pada malam ini, sekalipun dengan cara yang sangat berbeda dengan tahun yang lalu, tetapi tidak mengurangi kekusukan kita, kenikmatan dan kehikmatan kita di dalam perayaan Natal malam hari. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, mengucap syukur malam hari ini di tengah-tengah maraknya pandemi COVID Corona, di mana setiap persekutuan masyarakat diingatkan untuk tidak berkerumun, tidak berkeramaian, tetapi Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk merayakan Natal malam hari ini, sekalipun dengan cara online. Kami mohon Tuhan berkati perayaan malam hari ini, tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap acara, setiap sesi yang akan dipersembahkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan urapi hamba-Mu malam hari ini untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan firman-Mu sebagai kabar sukacita, kabar baik yang menjadi kesukaan bagi segala bangsa, bahkan membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya dan berkenan kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, malam ini sebagaimana kita sudah merasakan bahwa situasi keadaan memang sangat berbeda dari waktu-waktu yang lalu. Kurang lebih sudah hampir 9 bahkan 10 bulan, boleh dikatakan sepanjang tahun ini kita di bawah tekanan, bayang-bayang suraman. Tetapi puji Tuhan, kita masih bisa merayakan Natal malam hari ini. Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya sebagai gembala jemaat menyampaikan apresiasi kepada tunas-tunas gereja kita, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada tunas muda remaja. Saudara sudah menyaksikan atraksi yang semuanya secara tidak langsung atau mungkin langsung membawa pesan kepada kita bahwa di tengah-tengah pandemik yang demikian rupa tidak mengurangi respon dan respek kita untuk merayakan Natal, sehingga mereka mengingatkan supaya di tengah-tengah masa yang seperti ini tetap kita ingat untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur, untuk menghadiri Natal, walaupun dalam cara virtual atau cara daring, cara online istilah masa kini. Tetapi kiranya tidak mengurangi rasa syukur kita untuk menikmati hadirat Allah. Sebab itu sekali lagi Tuhan memberkati anak-anak dan tunas remaja yang telah menjadi berkat buat kita lewat atraksi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pesan dari pengurus pusat GPSI lewat pesan Natal ataupun tema Natal
secara nasional dari sinode kita, yaitu hidup dalam damai dengan Allah. Dan ini merupakan tema Natal secara nasional dari GPSI. Sebab itu, saudara, malam hari ini tema kita ialah mari kita hidup dengan damai Allah. Yang dimaksud terkandung dalam pesan tema ini adalah supaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesuraman, di tengah-tengah bahkan bayang-bayang maut yang membayangi bangsa kita, negeri kita, bahkan seluruh bumi, dunia mengalami ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan, dapat hadir sebagai pembawa terang, membawa kesaksian lewat hidup kita, ibadah kita, pelayanan kita, bahkan khususnya lewat Natal ini, kita bisa memberi terang kepada mereka yang di dalam kegelapan. Itu sebabnya maka tadi di dalam pembacaan firman, dibacakan dalam kitab Nabi Yesaya 9, ayat 1 dan 2, dan loncat ayat 5. Dan sebetulnya kalau kita membaca lebih lengkap, pasal 8 Yesaya ayat 23. Di situ menyebutkan bahwa ada satu kaum, bahkan bangsa, yang diliputi oleh kesuraman, diliputi oleh bayang-bayang maut. Disebutkan Zebulon dan Naftali, dikatakan bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir. Ya, sebetulnya Naftali dan Zebulon itu bagian dari suku Israel, tetapi rupanya mereka berada di seberang sungai Yordan, sehingga mereka dianggap sebagai bangsa lain. Tetapi puji Tuhan, walaupun mereka itu berada di bawah tekanan, tindisan, masa-masa yang sukar, dan dikatakan dibayang-bayangi dengan bayang-bayang maut, tetapi mendapat lawatan waktu Yesus dalam pelayanan perdana mengunjungi daerah Galilea, yaitu daerah Zebulon dan Naftali. Maka firman Tuhan katakan, menggenapi nubuatan firman Tuhan, bahwa bangsa yang diliputi kegelapan, bangsa yang diliputi dengan kesuraman, tidak selamanya suram, tetapi mendapatkan lawatan, yaitu terang yang besar sudah datang. Siapa terang itu? Tadi kita membaca atau kita mendengar pembacaan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-8. Siapa terang itu? Itulah terang, itulah Tuhan Yesus Kristus. Siapa dia? Ialah firman, ialah Allah yang adalah firman itu. Dan oleh firman itu dijadikan segala sesuatu yang ada, langit, bumi, laut dan segala isinya, bahkan alam semesta, ruang angkasa yang tidak terjangkau luasnya, bintang-bintang, galaksi-galaksi yang tidak terpermanai banyaknya. Dia yang menciptakan oleh firman itu. Nah, firman itu telah menjadi manusia, dan terang itu datang ke dalam dunia. Terang itu yang memberi hidup. Adapun kami, hamba-hamba Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, dia hanya menjadi pembawa atau menyaksikan terang itu. Dia sendiri bukan terang. Kita gereja Tuhan juga bukan terang. Kita membawa terang, kita menyaksikan terang itu. Sebabnya dalam perayaan Natal ini kita mau nyatakan terang Tuhan itu lewat kesaksian-kesaksian kita. Sebab itu tadi saya katakan, anak-anak kita yang masih merupakan tunas sangat lemah, tetapi sudah tumbuh dan menjadi satu kesaksian, mengajak teman-temannya untuk tidak terpengaruh dengan pandemik ini. Ya, tadinya kita melihat bahwa mereka tidak mau datang ke gereja karena
alasan protokol kesehatan, tetapi lewat kesaksian teman-temannya akhirnya mereka mau. Dan ini saudara-saudara kiranya menjadi visi dan misi kita. Kita gereja Tuhan di masa-masa ini kita mau hadir di tengah-tengah mereka yang sudah pesimis, sudah apatis, sudah kehilangan harapan. Kita ingin bangkitkan mereka untuk kembali setia kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Oh puji Tuhan, kalau kita mau mengikuti, saudaraku, alur dari tipu muslihat iblis ini, maunya kita orang Kristen tidak usah beribadah. Ada alasan tepat, kan ke gereja sudah tidak dibolehkan karena alasan kesehatan. Tetapi ini jangan sampai menjadi satu alasan untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Dan justru kita dekat dengan Tuhan. Ya, mari kita berhimpun, bukan berhimpun orang banyak, tetapi mulai 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan. Itu keluarga. Sebab itu Natal malam hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita berkumpul di gereja, bertemu satu dengan yang lain, bersorak-sorai, nyanyi dunia gemar dan sebagainya. Tetapi kali ini saudara-saudara kami atur begitu rupa supaya berada di rumah masing-masing bersama-sama keluarga. Keluarga itulah ayah, ibu, dan anak-anak minimal. Kalau ada keponakan, ada mertua, dan di situ kita bisa bersekutu, dan itulah indahnya kita menikmati Natal di keluarga, tidak mengurangi rasa meriahnya di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, maka malam hari ini saya ingin membaca ulang, saudaraku ya. Saya ingin membaca ulang dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan yang tadi tidak sempat dibaca ya. Yesaya 8 ayat yang ke-20 ya, di dalam iPad memang termasuk pasal 9 ya. Ini saya gunakan iPad untuk alat baca, saudaraku. Saya tidak menggunakan iPad ini sebagai Alkitab, tetapi alat baca. Karena kondisi penglihatan atau mata saya sudah kurang efektif untuk membaca Alkitab yang hurufnya kecil-kecil. Tolong doakan saya, saudaraku ya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan ya. Maafkan ya, saudara, saya salah tutul ya. Yesaya 9 ayat 1. Demikian bunyinya. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, ayat ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kira-kira 700 tahun atau 7 abad sebelum Kristus lahir. Di dalam urapan Roh Kudus atau dorongan Roh Kudus, Nabi Yesaya bernubuat bahwa bangsa yang terimpit tidak selamanya mengalami kesuraman. Bangsa yang
dibayang-bayangi dengan kegelapan, dibayang-bayangi dengan bayang maut, sudah terbit terang. Saudara, kalau kita aplikasikan atau mengimplementasikan dengan kondisi negara kita saat ini, wah, ayat ini merupakan kabar baik, merupakan penghiburan, merupakan pengharapan. Tadi di depan saya sudah katakan, sejak bulan Maret tahun ini sampai bulan Desember ini, kalau dihitung itu kira-kira sudah 10 bulan, tetapi sebetulnya sudah, makanya dikatakan COVID-19 itu mulainya itu bulan Oktober atau September tahun 19. Jadi sudah setahun lebih negeri kita dibayang-bayangi dengan bayang maut. Bayangkan hampir tiap hari ada orang meninggal karena COVID ini. Tetapi puji Tuhan, ayat ini menjadi penghiburan dan biarlah kita terima sebagai firman kebenaran bagi kita, bahwa negeri yang dibayang-bayangi maut itu sudah melihat terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan artinya di dalam dosa kejahatan. Kita jujur, kita mengakui bahwa bangsa kita sebetulnya hidup di dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan begitu nyata, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, masalah spiritual, keagamaan, dinodai dengan tindakan-tindakan kejahatan. Ada yang menyalahgunakan jabatan, ada yang menyalahgunakan status sosialnya, ada bahkan menyalahgunakan nama agama untuk berbuat kejahatan. Luar biasa Tuhan, berjalan di dalam kegelapan. Sebabnya maka Tuhan mengizinkan kesuraman terjadi, bayang-bayang maut terjadi. Tetapi saudara, puji Tuhan dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, inilah maksud dari tema GPSI, supaya kita hidup dalam damai dengan Allah, supaya kita hadir di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat kita sebagai pembawa terang, pembawa damai. Tetapi bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita sendiri belum diperdamaikan dengan Allah? Sebab itu firman Tuhan ingatkan kita, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, supaya kamu mempunyai damai sejahtera dalam hati, kemudian kita bisa membawa damai kepada orang lain. Dan ini juga tema Natal pertama di padang rumput di Efrata. Berita yang disampaikan malaikat Allah mengatakan, hari ini aku memberitakan kepada kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan, Juru Selamat yang lahir di kota Bethlehem. Kemudian ada paduan suara yang mengiringi, paduan surgawi, saudaraku, yaitu malaikat-malaikat, para serafim menyanyi. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi tema Natal memang damai sejahtera, tetapi tidak secara otomatis untuk semua orang. Dikatakan untuk orang-orang yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan? Orang yang percaya, bukan orang yang beragama, saudara. Jangan salah tafsir. Bukan orang yang beragama, bukan penganut hukum Taurat, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia dibenarkan. Dan orang yang berkenan kepada Allah, dia mempunyai damai. Maka itulah kepada kita yang telah diperdamaikan dengan Allah itu, kita hadir di dunia membawa terang. Dan Nabi Yesaya
pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan yang diliputi dengan kesuraman telah melihat terang. Siapa terang itu? Dalam ayat 5 dikatakan, karena seorang anak sudah lahir bagi kita, seorang putra dikaruniakan kepada kita. Namanya disebut ajaib, bicara, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja Salam. Saudaraku, jadi ada 5 jabatan yang diemban oleh Tuhan Yesus. Pertama, ajaib. Dia ajaib, kelahirannya ajaib, perbuatan berajaib, dan dia katakan penasihat atau counselor. Ya, dalam terjemahan baru memang hanya 4, saudaraku. Mereka katakan penasihat ajaib. Tapi dalam terjemahan lama dan dalam bahasa Inggris saya membaca, dia adalah wonder, counselor, ya, kemudian Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, puji Tuhan. Dan alasan ini yang menyebabkan dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan, bangsa yang dinaungi oleh bayang-bayang maut telah melihat terang. Kenapa? Kristus sudah lahir. Seorang anak sudah dikaruniakan kepada kita. Itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi 2000 tahun yang lalu, pada tahun 4 sebelum Masehi, lahir seorang putra, yaitu Yesus Kristus. Ya, itulah Mesias yang disebut anak Allah. Dan itulah, saudara, merupakan inti dan isi berkat Natal. Sebab itu pada malam hari ini, waktu kita merayakan Natal, jangan lalu begitu saja tanpa kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, Yohanes 1 ayat 4 sampai 8 disebutkan di sana. Saya ingin membacakan Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup, saudara. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Siapa firman? Yesus. Dialah firman. Ya, hidup dan berkuasa. Dan dia, orang yang memiliki Yesus, memiliki hidup, ada terang dalam hidupnya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, siapa yang mengikut aku, dia mendapat terang hidup. Akulah terang dunia. Sebab itu, saudara-saudara, anak-anak Tuhan sekalian, di tengah-tengah kegelapan, sekecil apapun, saudara terang, seperti kecilnya terang lilin itu memang tidak bisa menerangi seluruh rumah. Tetapi terang lilin yang kecil itu cukup berarti di tengah-tengah kegelapan yang berat. Demikian juga saudara. Saudara hadir sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa kita yang besar ini. Memang tidak kelihatan, tetapi kalau saudara hidup sebagai terang, memiliki Yesus Kristus dalam hidup saudara. Yesus berkata, aku terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dialah mendapat terang hidup itu, tidak dalam kegelapan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Natal tahun ini memang ditandai dengan kesuraman, ditandai dengan rasa kurang sedap. Tetapi bukan berarti kita takluk kepada kegelapan. Mari justru di tengah-tengah kegelapan kita tampil sebagai terang, membawa terang. Mari kita tampil sebagai orang yang percaya, membawa iman kepada mereka yang tidak percaya, membawa iman kepada mereka yang bimbang. Mari kita membawa harapan bagi mereka yang putus asa, yang kecewa, yang frustrasi. Mari kita membawa terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Oh puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan yang tidak terlalu panjang ini, saudara, saya harapkan dapat memberi berkat bagi saudara, terutama
Mari kita menikmati Natal malam hari ini. Dan sebentar kalau kita akan mengadakan candlelight atau penyalaan lilin, saya pesan saudara-saudara di rumah masing-masing, persiapkan diri dengan sikap yang takut, hormat, ya, respek kepada Tuhan Yesus. Siapkan hati saudara untuk kita bisa sama-sama menghayati betapa arti nilai terang lilin kecil itu berarti di tengah kegelapan, dan itu merefleksikan kepada saudara, keberadaan saudara di tengah-tengah masyarakat yang berjalan dalam kegelapan ini, yang hidup dibayang-bayangi dengan bayang maut. Mereka mengharapkan, mereka merindukan terang yang hidup ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya atas nama Gembala Sidang mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat, baik yang di Semarang, di Desa Pojok Sedah, Nggodan, Tawangharjo, dan kepada semua saudara-saudara yang ada di luar kota Semarang, bahkan di luar Pulau Jawa. Ada juga yang di luar negeri, di Paris, di Sydney, Australia. Terima salam Natal dari kami, dari kota Semarang. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk merespon firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hamba-Mu dapat memberitakan firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Hamba-Mu hanya tanah liat, bejana kosong, tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Sebab itu berkati Tuhan, supaya firman-Mu menjadi berkat bagi tiap saudara-saudara kami yang sempat mengikuti ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Tuhan menguatkan firman-Mu, meneguhkan sesuai dengan janji-Mu dalam Yesaya 26 ayat 44. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada yang pembawa acara atau kepada song leader. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pujian ini terus dilantunkan. Berikut nama-nama yang kami panggil untuk maju ke depan berkenan menyalakan lilin. Yang pertama, Bapak Pendeta Muda Andreas Yanto sebagai Ketua Pengurus Jemaat. Yang kedua, Bapak Henny Muswinas, Ketua Persekutuan Peranan Laki-laki. Dan yang ketiga, Ibu Febe Dia Puji Lestari, Ketua Peranan Perempuan. Yang keempat, Saudara Papa, Ketua Persekutuan Peranan Remaja. Yang kelima, Bapak Iwan
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, dan dimanapun saudara berada, malam hari ini di mana kita dapat mengikuti jalannya perayaan Natal yang ditandai dengan kuasa kegelapan meliputi dunia ini. Bangsa yang dibayang-bayangi oleh maut, tetapi puji Tuhan, kita diutus Tuhan untuk membawa terang. Sebab itu pada malam hari ini, marilah kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus sambil kita mengingat mereka yang saat ini di dalam kegelapan, supaya kita bisa hadir menjadi terang, membawa damai bagi mereka yang dalam kegersangan, dalam kegerahan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua, dan saudara-saudara yang di rumah masing-masing, siapkan lilin saudara untuk bersama-sama kita menyalakan terang. Kita menjadi terang dalam keluarga kita lebih dulu, terang bagi tetangga dan masyarakat pada umumnya. Mari kita sama-sama nyanyikan Malam Kudus dan terangnya. Mari saudara kita berdoa. Pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang menghadapi
suasana yang suram, bagaikan bangsa yang diliputi oleh kegelapan, bayang-bayang maut membayangi. Tetapi kami bersyukur karena ada terang yang datang. Kita juga mau berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk gereja-gereja dan umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang menjadikan langit dan bumi, kami sungguh bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Natal dan kami boleh merayakannya sekalipun dalam suasana pandemik COVID Corona ini. Dan juga dalam suasana suram Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, bangsa ini sedang di dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut dalam kesuraman. Tetapi seperti firman-Mu berkata, kami bersyukur karena Engkau datang ke dalam dunia sebagai terang yang memberi hidup. Firman-Mu telah menjadi manusia untuk menebus kami yang tinggal dalam kegelapan. Tuhan, terima kasih. Sebab itu pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau jadikan kami jemaat-Mu, gereja-Mu menjadi terang yang bercahaya. Bagaikan lilin yang saat ini sedang menyala, jadikan kami terang untuk keluarga rumah tangga kami, bagi masyarakat tetangga kanan kiri kami, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, untuk bangsa yang saat ini sedang dirundung oleh malang, dibayangi oleh kegelapan, bahkan bayang-bayang maut Tuhan. Kiranya terang firman-Mu hadir di tengah-tengah bangsa ini, dan Engkau melawat Tuhan, memberikan kesempatan mereka mendengar kabar baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, telah turun ke dalam dunia menjadi daging untuk dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan Bapak Presiden bersama para menteri, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha untuk mengatasi segala kesulitan ini, baik dalam kesulitan sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan juga keamanan Tuhan. Negeri kami sedang dirundung oleh berbagai-bagai masalah. Tuhan, kami mohon damai sejahtera yang daripada Engkau, Tuhan limpahkan. Pakailah gereja-gereja-Mu untuk membawa damai di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kebencian, membawa terang di tengah-tengah kegelapan, membawa iman di tengah-tengah orang yang dalam kegelisahan dan ketakutan, bahwa memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini tidak dapat menikmati suasana Natal ini karena mereka sakit di rumah sakit, baik oleh sakit yang biasa maupun khususnya yang menderita COVID Corona Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para petugas-petugas kesehatan, para dokter, para perawat yang juga banyak menjadi korban. Tuhan, kami doakan mereka, kiranya Engkau melawat. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini karena masalah-masalah politik, masalah kriminal, dan lain-lain terpaksa berada di rumah-rumah tahanan, di rumah penjara, sehingga tidak bisa menikmati kebebasan sementara. Kiranya Tuhan melawat mereka, mengutus hamba-hamba Tuhan untuk membawa kabar baik, membawa terang bagi mereka. Beri kesempatan mereka untuk mendengar Injil dan bertobat. Tuhan, terima kasih.
kami bersyukur malam hari ini boleh merayakan Natal. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua yang telah hadir malam hari ini. Tuhan, sekali kami berdoa, jadikan kami terang di tengah-tengah kegelapan ini. Bapa, supaya firman-Mu sungguh-sungguh nyata, dan kami membawa damai Allah di tengah-tengah bangsa yang sedang kehilangan damai sejahtera ini. Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan saya serahkan kepada yang pimpin pujian. Puji Tuhan, demikian tadi kita sudah mendengarkan berita Natal melalui renungan Natal, yaitu menjadi berkat bagi kita semua. Terlebih pada kesempatan ini kita boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Oleh sebab itu, marilah kita tetap mau memuji nama Tuhan. Mari bersama kita pujikan Dunia Gemar dan Soraklah. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, kemurahan kepada kita di tengah-tengah wabah corona ini. Namun pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati perayaan Natal. Semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti pada kesempatan malam hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya firman itu yang akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, terutama di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun boleh kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong kehidupan kita, untuk kita tetap bertahan di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai kata penutup, kami segenap jemaat GPSI Rehoboth mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari bersama kita sekali lagi mau memberikan penghormatan kepada Tuhan kita. Untuk itu kami ajak untuk kita semua bagi bersama saudara, kita mau pujikan satu pujian, hormat diberi.
sorga, di dalam Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, membawa damai sejahtera bagi tiap kehidupan yang percaya dan yang berkenan kepada Engkau. Pada malam ini kami persembahkan segala puji, hormat, serta kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, tetapi yang telah berkenan menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia. Tuhan, terima kasih, kiranya anugerah-Mu berlaku atas kami semua. Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kuasa, kekayaan, hikmat, serta puji-pujian hanya bagi Tuhan. Sekarang Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun berada, dapat mengikuti ibadah malam hari ini. Kiranya anugerah daripada Allah berlaku atas mereka. Tuhan, Engkau Allah Immanuel akan menyertai kami juga menjelang tahun mendatang. Kiranya seperti Tuhan menyertai sampai hari ini, Tuhan akan menyertai sampai tahun depan, tahun 2021. Kami belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami bersyukur karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Segala puji bagi Tuhan. Sekarang Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat-Mu untuk menerima berkat, kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus turun atas sidang jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021.